rekayasa elektronik praktis berbasis pelanggan. Berkembangnya peradaban manusia membutuhkan dukungan dalam segala lini kehidupan untuk mengembangkan sistem dalam menopang kebutuhan yang terus berkembang. Era yang serba cepat dan praktis membutuhkan sarana yang betul-betul menyentuh pada kebutuhan baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier, atau kebutuhan lebih tinggi yaitu bermanfaat dan bermakna bagi orang di luar dirinya. Produk berbasis pelanggannya dimaksudkan adalah produk yang dibuat atas dasar sasaran pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas penggunaan produk oleh pelanggan. Pembuatan produk didahului dengan berusaha untuk mendapatkan informasi dari kebutuhan dan harapan pelanggan sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat untuk ditindaklanjuti dalam pembuatan produk sesuai dengan harapan pelanggan sehingga didapatkan penjualan yang efektif dan efisien. Segmentasi pasar didasarkan pada variabel diantaranya melalui usia, frekuensi penggunaan produk, area atau daerah tempat tinggal, jenis komoditas, dan lain-lain. Variabel kemudian diolah berdasarkan persamaan perilaku pelanggan untuk mendapatkan suatu produk sesuai dengan harapan pelanggan. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan segmentasi pasar produk atau jasa di antara peluang pasar yang ada, perkembangan perekonomian, teknologi dalam era global, sistem segmentasi yang dilakukan pesaing, profitabilitas setiap pelanggan atau komunitas kekinian, faktor demografi dan perubahan perilaku pelanggan. Kekuatan industri kreatif digital dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis yang biasa disingkat GEMAS, yaitu game, edukasi, musik, animasi, software, dan sosial media. Kemandirian dalam menggali ide, memilih potensi produk yang dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun global, dapat meningkatkan keanekaragaman produk yang memiliki nilai dan daya saing tinggi dalam memenuhi kebutuhan industri kreatif digital di bidang pendidikan, edukasi, dapat dikembangkan antara lain sistem informasi, aplikasi pendidikan, media, pembelajaran, interaktif, promosi, produk, pariwisata, dan budaya. B. Kewirausahaan produk rekayasa. Kewirausahaan dalam pembuatan produk rekayasa menjadi peluang yang baik dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi baik sumber daya yang tersedia. Banyaknya variasi karya yang dihasilkan menambah keberagaman karya rekayasa yang secara bertahap mengalami penyempurnaan dan sebagian bagian solusi dari kebutuhan masyarakat yang beragam. Dalam kaitannya pembuatan produk rekayasa maka akan memakai metode Action-Love. Berikut Action-Love yang dimaksudkan informasi tugas atau pekerjaan, inform, yang disampaikan, dikembangkan dalam bentuk perencanaan dan menyiapkan dokumen secara tertulis, plan. Perencanaan kerja dibuat dan keputusan diambil atas semua kebutuhan yang diperlukan termasuk alat dan bahan atau material. Dicet. Tugas dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria yang ditentukan, carry out, mengecek produk, kontrol, dan melakukan evaluasi dengan mendiskusi produk yang telah dibuat, evaluate. Tahap kewirausahaan. 1. Tahap memulai. Melihat peluang usaha produk rekayasa menjadi bagian utama dan menentukan jenis usaha yang dikembangkan baik itu berupa produk maupun jasa. 2. Tahap melaksanakan praktek usaha produk rekayasa berdasarkan kebutuhan sumber daya yang meliputi 6M. Man, money, material, machine, method, market. 3. Tahap mempertahankan. Usaha produk rekayasa dalam mempertahankan dalam produksi dengan melakukan analisis perkembangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 4. Tahap mengembangkan. Kreativitas dan inovasi menjadi penting untuk mengembangkan usaha produk rekayasa baik yang bergerak di bidang jasa maupun produk. Hasil usaha yang dijalankan secara positif mengalami perkembangan yang baik dan cenderung bertahan. C. Produk elektronika praktis. 1. Aneka jenis produk elektronika praktis. Produk elektronika sebagai dasar teknologi dari produk yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita jumpai di antaranya di rumah kita menggunakan peralatan rumah tangga, komputer, televisi,
televisi, mendengarkan musik dengan VCD, siaran berita dan radio, komunikasi dengan telepon. Di kantor dan industri dijumpai penggunaan printer, faksimili, sensor, alat pendeteksi, robot perakit, dan ketika kita melewati jalan raya, di sana banyak sekali penggunaan papan reklame, lampu penerang jalan otomatis. 2. Manfaat produk elektronika praktis. Rangkaian elektronik dalam perkembangannya bermanfaat di dunia industri kreatif, baik untuk kebutuhan skala industri rumah tangga maupun skala industri besar. Tentunya dengan semua kecanggihan itu diharapkan peran produk elektronika praktis mampu membantu dan mempermudah berbagai pekerjaan yang dilakukan manusia sehari-hari. 3. Bahan pembuatan produk elektronika praktis. Material bagian mekanik, material bagian elektronik, material bagian pengemasan. D. Produser keselamatan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Penunjang keamanan yang bersifat material, baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu, dan lain-lain. Penunjang keamanan yang bersifat non-material, buku penunjuk, rambu-rambu, dan isyarat berbahaya. Himbauan petugas keamanan. Oke guys, setelah tadi teman-teman kita membaca materinya, sekarang kami akan mewawancarai seorang wirausaha elektronik. Contohnya ini servis HP. Kenapa Anda memilih usaha ini, Mas? Udah hobi dari dulu sih. Berapa omset yang Anda dapat biasanya? Nggak tentu ya, soalnya namanya usaha, ada rame ada sepi. Pertama kali Anda membuka usaha ini, apa bekerja sendiri atau dibantu orang lain? Sendiri, saya dari awal sendiri. Bagaimana awal mula Anda berusaha? Awalnya hobi sih, lama kelamaan ya jadilah kayak gini. Berapa modal yang Anda keluarkan untuk usaha ini? Sekitar 1 juta sih kalau awal-awal, cuman saya nyicil dari awal. Biasanya kira-kira sudah berapa lama Anda berusaha? Kurang lebih 6 tahun. Biasanya Anda berusaha dari jam berapa? Saya dari pagi Apa motivasi Anda tentang membuka usaha ini? motivasinya ya pengen ini dah, gak nyusahin orang tua. Pengen punya penghasilan sendiri aja. Apakah Anda pernah berpikir untuk membuka usaha lain? Enggak sih, saya mau hobi elektro sih dari kecil. Berapa keuntungan dan kerugian yang bisa Anda dapatkan? Kalau rugi sih nggak tentu, kadang ya 200.000, 300. Untung juga nggak tentu, kadang gede kadang kecil. Seperti itulah. Baik, terima kasih Mas karena sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai Mas. Oke, sekian, terima kasih.